Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di bulan penuh berkah ini kita semua diberikan nikmat yang luar biasa dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Jika ada kritik dan saran ataupun ada yang berkenan memberikan request tentang hal apa saja yang akan dibahas mengenai sejarah ataupun kisah tokoh Islam lainnya, kami sangat senang dan menerimanya. Mohon tulis di kolom komentar ya. Video sebelumnya kita telah membahas tentang kenakalan Kiai Hamid Pasuruan di masa kecil. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu kanuragan beliau hingga melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini masih diadaptasi dari buku yang ditulis oleh Hamid Ahmad yang berjudul Percik-Percik Keteladanan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Ahmad Mursyid Jember diceritakan langsung oleh Kiai Hamid sewaktu masih hidup. Kiai Hamid bercerita bahwa ia pernah merepotkan kedua orang tuanya karena memukul orang Cina sampai 2 kali. Kejadian pertama ketika dia jengkel kepada seorang Cina yang berjalan angkuh juga agak menantang. Darah muda beliau langsung mendidih. Tanpa pikir panjang, tangannya melayang mendarat pas di pipi si Tionghoa yang malang. Padahal tangan itu bukan sembarangan tangan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hamid atau Muti sudah diisi kanuragan. Akibatnya, orang Cina tersebut kelengar atau jatuh pingsan. Ngomong-ngomong, apa sih itu kanuragan? Kanuragan adalah ilmu yang berfungsi untuk bela diri secara supranatural. Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan atau kebal terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah kejadian pemukulan itu, Muti disuruh pergi ke rumah kakeknya di Jember. Dikarenakan dia menjadi buronan dari orang Cina yang dibantu aparat penjajah. Kebetulan kakeknya, Kiai Sidik, sedang berencana hendak pergi haji ke Mekah bersama keluarga, termasuk kedua anaknya, Halim dan Julaikha. Kiai Sidik pun turut mengajak Muti pergi ke Tanah Suci Mekah. Singkat cerita, Muti berganti nama menjadi Abdul Hamid seusai menunaikan ibadah haji. Ketika sudah kembali ke tanah air, Muti yang sudah dipanggil Hamid melakukan pemukulan kembali kepada orang Cina di saat usianya menginjak sekitar 14 atau 15 tahun. Kejadian pemukulan bermula saat Hamid melihat seorang Cina yang sedang merokok dan berlaga dengan sombongnya. Hamid muak bukan main, dan Cina naas itu ditempelengnya hingga pingsan. Hal tersebut membuat Hamid menjadi buronan Cina dan aparat penjajah lagi. Kenakalan berulang itu membuat orang tua Hamid mengirimnya ke pesantren di Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Hamid memang sudah belajar kanuragan sejak kecil, seperti yang dia ceritakan sendiri kepada Zaki Ubaid. Hamid mempelajarinya cukup intensif, hingga mencapai taraf ilmu yang tinggi, sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Ucap Zaki Ubaid, konon di kalangan keluarga besar beliau di Lasem, hanya ada 2 orang yang lulus kanuragan, yaitu Muti atau Hamid dan sepupunya, Muzakir. Keduanya melakukan puasa bicara selama 40 hari di hutan. Selain belajar ilmu kanuragan, beliau belajar mengaji kepada ayahnya sendiri, Kiai Abdullah, dan diteruskan ke Mbah Masyum yang masih dibilang kakek samping beliau. Dan juga beliau belajar kepada Kiai Haji Baidawi Abdul Aziz. Dengan bimbingannya, Hamid belajar ilmu tasawuf, tarikoh, dan wirid. Hamid tumbuh besar di pondok pesantren Tremas. Hamid masih sering mengunjungi kakeknya yang merupakan waliullah, yaitu Kiai Sidik di Jember. Setiap perjalanan ke Jember, Hamid selalu mampir ke Pasuruan untuk bertemu pamannya, Kiai Haji Ahmad Khusyairi, yang jadi guru besar di pesantren Salafiyah, Pasuruan. Saat mampir di pondok pesantren Pasuruan, Hamid ikut belajar, mengaji dan bermain bersama santri di Pasuruan. Oleh sebab itu, Hamid sudah tidak asing lagi di kalangan pondok pesantren Salafiyah. Menginap 2-3 hari di Pasuruan, kemudian Hamid melanjutkan perjalanannya ke Jember. Di Jember bersama kakeknya, Hamid mendapatkan banyak ijazah wirid, zikir, dan sholawat. Rupanya Kiai Sidik sudah membaca ada bakat besar pada cucunya ini, khususnya di bidang spiritual. Konon, Kiai Sidik berpesan kepada anaknya, Kiai Ahmad Khusyairi, agar mengambil Hamid sebagai menantunya kelak. Sewaktu haji bersama, dalam perjalanan Mekah Madinah, tepatnya dekat Bir Ali, Kiai Sidik berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa sakral tersebut disaksikan oleh Hamid. Rombongan yang lain tidak melihatnya. Begitulah kisah waliullah dari Tanah Pasuruan. Semoga ada pelajaran yang bisa kita dapat dari kisahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.